Oke guys, kita kemarin sudah bahas tentang penggalan kalimat dalam ayat ya. Jadi penggalan kalimat dalam ayat, dan jadi ketika berhenti tidak pada tempat berhenti, maka kita harus mengulanginya atau kita lanjut ke kalimat berikutnya, dan itu adalah kalimat dalam ayat. Dan sekarang kita akan membahas tentang ayat dalam ruku. Jadi bagaimana cara memenggal ayat ketika kita misalkan sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita membaca satu surat, bagaimana caranya membagi menjadi 2, dan itu di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ruku. Dan nanti saya jelaskan tentang ruku itu sendiri, dan saya berikan sebuah kritikan terhadap sistem pemberian ruku dalam Al-Quran. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang penggalan ayat dalam ruku. Misalkan saya kasih contoh dalam surat Al-Baqarah, misalkan surat Al-Baqarah ini ya, 1 sampai 20 aja ya. Surat Al-Baqarah 1 sampai 20. Jadi bagaimana caranya kita membagi, dan lebih baik itu dibagi menjadi 2. Kalau itu dibagi menjadi 2, misalkan mau mengimami sholat maghrib, misalkan ingin baca surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai 20. Dan itu cara membaginya gini. Rukuk yang pertama itu ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Di sini dalam Al-Baqarah 1 sampai 5 membahas tentang orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya sampai ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang beruntung. Itu menjelaskan orang-orang yang beriman 1 sampai 5. Dan kemudian dilanjutkan dengan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, dan seterusnya itu membahas tentang orang kafir. Dan ini dibagi menjadi 2 ya, dan itu dalam satu ruku 7 ayat, itu sampai 7 ayat. Dan seterusnya wa minan nas itu menjelaskan tentang orang-orang munafik, mulai ayat 8 sampai ayat 20. Itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi ruku yang pertama 1 sampai 7, ruku yang kedua mulai dari ayat 8 sampai 20 tadi. Jadi di sini penting kita harus memahami satu topik. Jadi jangan seenaknya kita itu ruku di ayat yang masih ada kaitannya. Misalkan kita ruku pada ayat ke-6 bukan ke-7 kan. Jadi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dan itu membahas tentang orang kafir, dan itu masih ada lanjutannya tentang orang kafir, dan kita berhenti di situ, dan itu sangat kurang pas gitu. Kurang tepat. Dan kemudian kita ruku, dan pada rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah melanjutkan baca khotamallahu wa ala qulubihim, dan itu kurang tepat. Karena apa? Itu masih satu topik. Jadi harusnya ditangguhkan ke ayat ke-7-nya. Ya, misalkan seperti itu. Dan itu kalau dibagi menjadi 2 ya. Tapi bagaimana jika dibagi menjadi 3? Kalau dibagi menjadi 3 itu ya tinggal dibagi menjadi sifatnya, yaitu orang yang beriman dan orang kafir dan orang munafik. Ada 3 jenis manusia kan di situ. Jadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang orang yang beriman tadi ya. Itu kalau misalkan dibagi menjadi 3 ya, ayat surat Al-Baqarah 1 sampai 20 dibagi menjadi 3 ruku misalkan. Dan kemudian yang ruku yang kedua itu cuma 2 ayat, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai khotamallahu ala qulubihim, terus walahum adzabun azim itu. Jadi 2 ayat itu rakaat yang kedua, dan rakaat yang ketiga wa minan nas sampai seterusnya sampai innallaha ala kulli syai'in qadir sampai ayat 20. Dan itu kalau dibagi menjadi 3. Kalau dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 4 gini. Tetap yang rukuk pertama itu 5 ayat surat tentang orang-orang yang beriman tadi. Rukuk yang kedua tentang orang-orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, 2 ayat saja. Dan rukuk yang ketiga misalkan kalau dibagi 4, misalkan kita
ada jatah menjadi imam sholat maghrib sama sholat isya. Dan sholat maghrib sama sholat isya itu kita baca 20 ayat tadi. Itu kan berarti dibagi menjadi 4 kan. Dan yang rukuk yang ketiga atau rukuk yang pertama dalam sholat isya itu kita membaca membaca ayat wa minan nas tadi, wa minan nas ayat 8 sampai ulaikal ladzina ishtarawud dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin sampai muhtadin ini ayat 16 ya. Jadi kalau ayat tentang orang munafik ini dibagi menjadi 2 ruku. Kenapa berhentinya sampai muhtadin? Karena setelah muhtadin itu kan waminana sampai muhtadin ya. Ayat 8 sampai ayat 16 itu membahas tentang karakteristik orang-orang munafik. Jadi indikasi orang-orang munafik itu bagaimana dibahas di situ. Dan ayat berikutnya jadi setelah ruku, setelah berpisah dengan ruku, itu masalahum kamasalil ladis tauqadanaro. Dan itu membahas tentang perumpamaan. Jadi mulai ayat 17 sampai 20 itu membahas tentang perumpamaan. Jadi walaupun satu topik yaitu tentang orang-orang munafik, ruku yang pertama tadi ayat 8 sampai 16 itu membahas tentang indikasi orang-orang munafik. Sedangkan ayat 17 sampai 20 membahas tentang perumpamaan orang-orang munafik. Jadi perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, setelah api itu menyala Allah memadamkan apinya dan seterusnya. Itu tentang perumpamaan. Jadi kalau dibagi 4 itu salah satu permisalan ya. Dibagi menjadi 4 ya, cara pembaginya ya lebih tepat seperti itu. Dan ini ruku. Jadi ruku itu kita harus memahami topik dalam ayat. Jadi dalam beberapa ayat itu kita bisa merangkum. Jadi ayat ini masih satu paket, satu paragraf apa enggak ya. Jadi kalau kita membagi ruku ya pembagiannya seperti itu. Jadi Al-Baqarah 1 sampai 20 itu bisa dibagi menjadi 2 atau 4. Dan sekarang kita akan berikan sebuah kritikan terhadap ruku ya. Jadi di dalam Al-Qur'an biasanya ada rukuknya ya kan. Ada rukuknya dalam mushaf Al-Qur'an. Itu ada rukuknya dan saya akan memberikan kritikan karena dalam rukuk yang diberikan yang jelas itu bukan nabi ya, bukan dari nabi. Yang diberikan oleh nabi itu adalah ayatnya. Jadi pembagiannya itu juz surat sama ayat. Dan itu pun masih ada perselisihan tentang surat At-Taubah, karena surat At-Taubah itu dianggap sebagai satu surat dengan surat Al-Anfal, dan itu salah satu pengecualian karena ada beberapa riwayat. Dan ini kita bahas tentang rukuk. Misalkan dalam surat Az-Zukhruf ya, Az-Zukhruf ayat nah sini ya, ini ayat 14 dan setelah ayat wa inna ila litastawu ala zuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan ini membahas tentang doa agar kalian berdoa seperti ini. Dan kemudian mereka mengatakan dan jadi doa menaik kendaraan ya ini. Dan kemudian ayat 15-nya itu membahas tentang lain. Waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Dan seharusnya ruku itu di sini, di ayat 14 di sini. Tapi kalau Anda melihat di dalam mushaf Al-Qur'an, coba dicek dalam surat Az-Zukhruf itu rukuknya pada ayat 15. Jadi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Itu ruku baru amit taqaddami ma yakhluqu banati wa asfakum bil banin. Dan seharusnya rukuknya bukan ayat 15 tapi ayat 14. Dan kenapa saya ketiki, karena ini jelas-jelas salah. Karena amit taqaddami ma yakhluqu banat, dan itu masih berkaitan dengan ayat 14-nya. Jadi kalau dikasih rukuk di situ sangat kurang tepat. Oke, sudah sekian tentang penggalan ayat dalam rukuk dalam Quran ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab.